Pernah nggak sih Anda berharap ada semacam resep pasti atau langkah jitu gitu buat bikin ide baru yang sukses kayak buku masak, tapi buat inovasi? Nah, hari ini kita mau bongkar tuntas mitos soal itu. Kita bakal gali bab 3 dari buku Scott Berkun, The Myths of Innovation. Judul babnya aja udah lantang nih. Ada metode untuk inovasi. Pertanyaannya, beneran ada nggak sih? Pertanyaan bagus banget itu. Karena jujur aja ya, keinginan punya metode pasti itu manusiawi banget kan? Siapa sih yang nggak mau pegangan, mau ada kepastian, atau cara buat ngurangin resiko kalau mau coba bikin sesuatu yang baru dan beda? Mitos ini laku keras karena, ya itu tadi, menjanjikan semacam ilusi kontrol di tengah proses yang aslinya justru penuh ketidakpastian dan eksplorasi. Bener juga ya, kayak nyari jalan pintas biar cepet kaya, atau mungkin program diet instan gitu kali ya. Kedengarannya enak banget, tapi apa iya serealistis itu? Jadi dalam obrolan kita kali ini, kita bakal coba lihat kenapa mitos metode inovasi ini awet banget. Dan yang lebih penting, gimana sih inovasi itu beneran mulai dan berkembang kalau bukan lewat resep? Kita pakai contoh-contoh nyata dari Berkun nih. Sip, kita coba lihat di balik layar buku panduan inovasi yang banyak dicari orang itu. Oke, mari kita mulai dari intinya dulu ya. Mitos ini kan pada dasarnya bilang, ada loh semacam formula atau langkah-langkah standar yang kalau diikuti, pasti menghasilkan inovasi. Seolah-olah resiko gagalnya itu bisa dihilangkan gitu aja. Nah, ini penting nih. Beda banget ya sama misalnya metode ilmiah di laboratorium. Berkun cerita soal guru kimianya dulu, Pak K. Kalau Pak K ini ikut prosedur eksperimen kimia dengan benar, ya hasilnya bakal konsisten, bisa diprediksi. Biarpun dia mungkin lagi kurang tidur atau gimana. Ada aturan main yang jelas. Tapi inovasi, wah, itu cerita lain. Jauh lebih cair, nggak ada jaminan hasil yang sama tiap kali dicoba. Tapi orang pengen banget percaya ada metode itu kan. Sama kayak kita mungkin tergoda sama iklan gadget canggih yang katanya bikin hidup super efisien, atau makanan enak tapi nol kalori, atau 5 langkah mudah mengatasi masalah X gitu kan. Fantasinya itu loh yang kadang lebih menggoda dari kenyataan yang ya lebih ribet. Betul sekali. Dan eh, percaya sama sebuah metode itu memang bisa jadi pendorong awal. Bisa kasih semangat buat mulai, mungkin ngalahin rasa takut gagal. Tapi penting banget nih bedain antara inspirasi buat mulai sama eksekusi sampai berhasil. Percaya doang nggak cukup kan? Lihat aja kasus kayak misi Apollo 13 yang nyaris celaka. Atau tragedi pesawat ulang-alik Challenger. Itu bukti nyata loh. Metode ilmiah paling canggih pun nggak 100% jamin anti gagal. Apalagi metode dari guru-guru inovasi yang pada dasarnya ya nggak bisa meramal masa depan kan? Nah, ini nyambung nih ke pertanyaan klasik. Terus mulainya gimana dong? Orang seringkali fokus banget sama momen klik di awal itu. Kebayang Edison tiba-tiba dapat ilham bola lampu, atau Larry Page sama Sergey Brin langsung nemu formula ajaib Google gitu aja. Dan disitulah seringkali kita salah kaprah. Kita jadi sibuk nyari rahasia di titik nol, fokus ke hal-hal yang sebenarnya nggak relevan sama sekali. Bukan kasih contoh lucu nih. Orang mungkin penasaran, Michael Jordan sarapannya apa sih kok bisa jago basket gitu? Atau Einstein tidurnya gimana ya kok bisa jenius banget? Atau Linus Torvalds pakai celana dalam merek apa waktu bikin Linux? Kan nggak nyambung. Kita lupa yang bikin mereka sukses itu ya kerja keras luar biasa di bidangnya masing-masing, bukan ritual aneh atau kebiasaan sepele itu. Ini bagian yang menurut saya menarik banget. Kenapa sih niruin kebiasaan atau mantra orang sukses itu seringkali nggak ngaruh buat kita? Gurun kasih analogi keren. Coba deh Anda bayangin kalau Alexander Agung lahirnya di Islandia zaman sekarang. Atau Steve Jobs hidup di Prancis abad pertengahan. Apa mereka bakal sama suksesnya? Kayaknya nggak mungkin kan? Konteks, lingkungan, timing, faktor luar itu semua ngaruh banget. Nggak bisa kita comot keajaiban seseorang terus berharap itu manjur di situasi kita sendiri. Analoginya pas banget. Ini mirip kayak para penjelajah zaman dulu, Magellan atau Kapten Cook. Mereka nggak mungkin nemuin benua baru kalau cuma ngikutin peta yang udah ada atau jalur kapal yang udah sering dilewatin orang lain. Harus berani keluar jalur, berlayar ke tempat yang belum jelas ada apa di sana. Nah, inovasi itu butuh keberanian eksplorasi semacam itu. Ngomong-ngomong soal permulaan inovasi nih, banyak banget klise yang kita dengar ya. Kayak kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Atau buat perangkap tikus yang lebih baik, nanti dunia akan datang padamu.
Ada benarnya sih mungkin, tapi kata Berkun, jangan terjebak mikir cuma ada satu pemicu tunggal buat semua inovasi. Nggak sesimpel itu ternyata. Tepat sekali. Pemicu atau benih inovasi itu ternyata beragam banget. Berkun mengidentifikasi beberapa pola umum. Ini berdasarkan kisah nyata loh. Yang pertama, dan ini yang paling sering terjadi adalah kerja keras ngerjain masalah yang jelas. Mayoritas inovasi datang dari sini. Orang-orang yang emang udah ahli di bidangnya, tekun banget cari solusi buat tantangan spesifik yang ada di depan mata. Contohnya banyak banget. Penemuan struktur DNA oleh Watson and Crick, pengembangan mesin pencari Google oleh Page and Brain, mouse computer oleh Douglas Engelbart, video TV oleh Philo Farnsworth, ponsel pertama oleh Martin Cooper, sampai mesin fotokopi oleh Chester Carlson, yang ini perjuangannya puluhan tahun loh, gila. Wah, jadi beneran bukan soal ilham tiba-tiba kayak di film-film ya. Lebih ke keringat dan air mata bertahun-tahun gitu ya. Persis. Lalu, pola kedua, ini juga menarik banget. Kerja keras, tapi kemudian belok arah. Maksudnya gimana? Orang mulai dengan satu tujuan, di tengah jalan nemu sesuatu yang nggak disangka-sangka, dan mereka cukup fleksibel buat ganti haluan. Mau berubah, gitu. Contoh paling terkenal mungkin Post-it Notes. Art Fry di 3M awalnya bikin lem yang dianggap gagal karena terlalu lemah. Tapi dia nggak buang itu. Bertahun-tahun kemudian, lem gagal itu malah jadi solusi brilian buat penanda buku yang nggak ngerusak kertas. Ada juga Teflon, awalnya mau bikin pelumas. Malah jadi lapisan anti lengket buat panci. Kantong teh itu dulunya cuma kemasan sampel teh, coba bayangin. Microwave oven, itu efek samping nggak sengaja dari teknologi radar militer. Tapi ingat ya, kecelakaan ini terjadinya sama orang-orang yang emang lagi bekerja keras dan persisten di lab atau di proyek mereka, nggak ujuk-ujuk. Jadi kayak keberuntungan yang cuma datang ke orang yang udah siap ya, bukan nemu harta karun pas lagi tidur siang gitu. Bisa dibilang gitu Nah, benih ketiga adalah rasa ingin tahu murni, curiosity. Dimulai dari minat pribadi, iseng-iseng neliti sesuatu, ternyata hasilnya bisa berguna buat banyak orang. Contoh kerennya Velcro. George de Mestral, penemunya, itu penasaran banget sama buah bur, kayak buah tanaman rukam gitu, yang nempel terus di bulu anjingnya sama bajunya tiap habis jalan-jalan di hutan. Diamati di bawah mikroskop, kok bisa nempel gitu ya? Dari situlah lahir ide Velcro. Ini contoh biomimikri namanya, meniru cara kerja alam. Keren kan? Atau Linux, sistem operasi open source itu. Awalnya cuma proyek hobi Linus Torvalds buat belajar seluk-beluk software. Nggak ada niat komersil awalnya. Oke, jadi ada kerja keras, terus belok arah tak terduga, ada rasa ingin tahu, ada lagi nggak pemicu yang lebih, katakanlah pragmatis gitu? Oh, tentu ada dong. Benih keempat. Ya, terus terang aja. Uang atau ambisi bisnis. Hehehe. Nggak semua inovasi lahir dari idealisme murni atau rasa ingin tahu. Berkunun ngutip Peter Drucker yang bilang kalau Thomas Edison itu ambisi utamanya jadi pengusaha besar, jadi taipan industri, bukan cuma sekedar penemu alat. Terus era .com bubble dulu, wah itu banyak banget startup yang inovasinya sengaja dibikin cukup bagus supaya cepet-cepet bisa dibeli perusahaan raksasa. Jadi motif ekonomi jelas berperan besar juga. Dan pada akhirnya seringnya nggak cuma satu faktor tunggal ya yang bekerja, kayak campuran gitu ya. Tepat sekali. Itulah benih kelima yang disebut berkun. Kombinasi berbagai faktor. Realitasnya, ya kebanyakan inovasi itu hasil campuran dari banyak hal. Mungkin dimulai dari penasaran, lalu butuh kerja keras, terus kepikiran cari untung, ada faktor keberuntungan nimbrung, mungkin jadi belok arah sedikit dari rencana awal. Kalaupun satu benih ajaib nggak ada, seringkali inovator yang ulet itu bakal nemuin benih lain di tengah jalan. Intinya, nggak ada satu jalur standar yang baku, fleksibel banget. Berkun juga nggak segan-segan bilang kalau jalan inovasi ini susah banget. Bener-bener nggak gampang. Dia pakai analogi probabilitas yang lumayan bikin mikir. Kalau di tiap tahap penting, misalnya ada 5 tahap, peluang suksesnya cuma 50%, begitu digabung semua tahap itu, kemungkinan sukses totalnya jadi kecil banget. Ya bener. Dia pakai istilah saving throw dari game RPG, role-playing game. Di game itu kan karakter punya peluang acak buat selamat dari bahaya atau jebakan. Bukan jaminan selamat loh, tapi cuma peluang.
Dia juga ngutip Han Solo dari Star Wars. Jangan pernah kasih tahu aku soal peluang. Maksudnya bukan buat jadi pesimis atau nyerah ya, tapi biar kita realistis aja sama tantangannya. Proses inovasi itu emang penuh lika-liku dan kemungkinan gagalnya besar. Harus siap mental. Dan contohnya lika-liku ini banyak banget ya di buku itu. Cerita Flickr itu gokil sih. Awalnya mereka bikin game online namanya Game Never Ending. Lagi asyik develop game, ternyata tool internal yang mereka bikin buat saling berbagi foto di tim developer itu malah lebih populer dan potensial daripada gamenya sendiri. Luar biasa. Benar sekali. Si Katerina Fake, salah satu pendirinya, pernah bilang gini, kalau kami dari awal duduk bareng dan bilang, yuk kita bikin aplikasi berbagi foto, mungkin kami malah gagal. Ini contoh luar biasa soal keberanian mengenali nilai di tempat yang nggak terduga sama sekali. Dan, yang penting, berani putar haluan secara drastis, nggak kaku sama rencana awal. Ada juga kisah klasik 3M kan. Siapa sangka coba perusahaan yang awalnya mau jadi penambang mineral, terus gagal, terus banting setir bikin amplas, malah jadi raksasa inovasi gara-gara seorang asisten lab namanya Richard Zhu iseng bikin lakban, masking tape, buat ngecat mobil 2 warna. Dari situ lahir budaya perusahaan yang ngebolehin karyawan main-main dan eksperimen, kayak filosofi William McKnight yang terkenal itu. Satu lagi yang sering dilupakan orang, Craigslist. Dimulai cuma dari mailing list, email sederhana banget yang dibikin Craig Newmark buat ngasih info acara ke teman-temannya di San Francisco. Tumbuh organik itu aja, dari mulut ke mulut sampai jadi situs iklan baris raksasa. Padahal waktu itu pasar iklan baris dianggap udah selesai, udah jenuh, dikuasai koran-koran besar. Ternyata bisa. Gila ya kalau dipikir-pikir lagi. Dan ini nyambung lagi nih ke poin Berkun di bab sebelumnya. Kalau kita lihat sekarang, suksesnya Flickr, 3M, Craigslist itu kayaknya udah takdir, udah jelas bakal gitu. Tapi kalau kita coba balik ke waktu itu, pas prosesnya lagi jalan, pasti penuh keraguan, penuh ketidakpastian. Nggak ada ahli yang bisa nebak hasilnya bakal kayak gini kan? Itu dia yang namanya hindsight bias, atau kalau bahasa gampangnya, bias kacamata kuda. Kita gampang banget merasionalisasi kesuksesan setelah terjadi. Kita lupa betapa nggak pastinya kondisi waktu itu. Ini makin menguatkan argumen Berkun. Nggak ada itu peta pasti buat inovasi, lupakan saja. Oke, jadi kalau nggak ada peta atau resep rahasia, terus gimana dong cara kita, Anda yang lagi dengerin ini, menavigasi medan inovasi yang nggak pasti ini? Berkun untungnya nggak cuma ngebongkar mitos doang, tapi juga ngasih semacam bekal sikap ya, bukan metode kaku. Apa aja tuh bekalnya? Ada beberapa sikap mental yang menurut Berkun bisa sangat membantu. Pertama, kenali diri sendiri. Ini penting banget. Pahami kekuatan Anda di mana, kelemahan Anda apa, tahu di lingkungan atau kondisi kayak apa Anda bisa kerja paling optimal, paling kreatif. Karena keputusan-keputusan sulit dalam inovasi itu seringkali banget dipengaruhi emosi dan intuisi. Jadi, makin Anda kenal diri sendiri, makin bagus modal Anda buat milih jalur yang pas. Masuk akal banget. Terus apalagi selain kenal diri? Kedua, cari masukan yang beragam. Jangan cuma nanya ke orang yang udah pasti setuju sama ide Anda. Itu nggak membantu. Cari orang dengan sudut pandang beda, yang berani kasih kritik jujur, yang mungkin nggak enak didengar. Tujuannya apa? Buat nemuin blind spot atau titik buta kita. Sesuatu yang kita nggak lihat, tapi orang lain lihat. Dan ya, harus siap mental dengerin kenyataan pahit demi perbaikan ide kita. Nah ini penting tapi seringkali susah dilakuin ya. Cari kritik itu nggak gampang. Oke, lanjut. Ketiga, kerja intens tapi rutin mundur sejenak. Maksudnya gimana? Semangat kerja keras fokus itu penting banget. Tapi jangan sampai kebablasan nggak pernah evaluasi. Luangkan waktu secara berkala buat zoom out, lihat gambaran besarnya lagi. Cek lagi asumsi-asumsi awal Anda, masih relevan nggak sih? Tanyakan juga ke diri sendiri. Hasil kerja saya ini kira-kira bisa dipakai buat apa lagi ya? Kayak si Art Fry Padi yang nggak langsung buang lem lemahnya itu, tapi mikir kegunaan lain. Jadi kombinasi antara fokus ngerjain sama refleksi ya. Oke? Selanjutnya apa? Keempat, tumbuh bertahap. Jangan langsung pasang target mengubah dunia di hari pertama Anda mulai proyek. Itu bisa bikin overwhelm dan malah nggak mulai-mulai saking gedenya target. Mulai aja dari masalah yang lebih spesifik, yang lebih bisa dikelola ukurannya. Biarkan ambisi Anda tumbuh secara organik, seiring dengan pembuktian lewat kesuksesan-kesuksesan kecil di sepanjang jalan. Mulai dari yang kecil, biarkan membesar secara alami. Got it. Ada lagi nggak? Terakhir, tapi ini nggak kalah penting. Hargai peran keberuntungan.
Kita memang nggak bisa ngatur kapan hoki atau keberuntungan itu datang. Nggak bisa diprediksi. Tapi kita bisa mempersiapkan diri biar pas peluang tak terduga itu muncul, kita siap nangkep dan manfaatinnya. Jadi fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan mata yang jeli lihat peluang di tempat yang nggak terduga, itu jadi krusial banget. Kalau saya coba rangkum nih, semua sikap ini kayaknya intinya satu ya, berani menghadapi ketidakpastian, bukan malah lari atau menghindarinya. Persis. Jadi teringat kutipan Isaac Newton yang terkenal itu. Jika aku bisa melihat lebih jauh, itu karena aku berdiri di atas bahu para raksasa. Dia mengakui peran orang lain, penemuan sebelumnya. Atau kata Albert Einstein, siapapun yang tidak pernah membuat kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Inovasi itu ya secara inheren berarti melangkah ke wilayah yang belum dikenal, yang pasti ada risikonya. Nggak mungkin nggak ada. Jadi kesimpulan dari penelusuran kita di bab 3 buku berkun ini cukup jelas ya teman-teman. Mendingan kita lupakan deh pencarian resep rahasia atau metode pasti buat inovasi. Nggak ada itu formula ajaib. Prosesnya jauh lebih mirip eksplorasi yang mungkin agak berantakan, butuh kerja keras yang nyata, rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya, nyali buat ambil risiko, dan ini penting banget kejelian buat melihat dan memanfaatkan peluang tak terduga yang nongol di tengah jalan. Ingat kan kisah Flickr atau Post-it tadi? Jadi kuncinya lebih ke kemauan Anda buat mulai bergerak, mulai menjelajah, bahkan mungkin siap nyasar sedikit, dan yang pasti terus belajar dari tiap langkah yang diambil. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan menarik buat Anda semua nih. Coba deh perhatiin ketika Anda berhadapan sama masalah baru atau punya ide yang agak liar, agak beda gitu, kecenderungan alami Anda gimana? Apakah langsung nyari cara aman atau metode yang udah terbukti dari orang lain? Atau Anda justru merasa tertantang buat coba merintis jalur sendiri? Menerima ketidakpastian itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian nggak terpisahkan dari serunya proses penemuan. Coba amati juga lingkungan sekitar Anda, mungkin di tempat kerja atau komunitas. Gimana sih respons orang terhadap ide-ide yang belum jelas juntrungannya, yang belum ada contoh suksesnya? Apakah ada ruang buat eksperimen gagal yang mungkin aja jadi cikal bakal Velcro atau Flickr berikutnya? Atau semua harus pasti dari awal? Wah, pertanyaan yang menusuk sekaligus membuka wawasan ya. Bikin mikir banget. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.